Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And how let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And how let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has the done. Lord has done. And I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has the done. Lord has done. I'll sing through a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah
terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Sekali lagi kita beri tepuk tangan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada sore hari ini. Mari kita akan membuka, mengawali seluruh ibadah kita sampai terakhir nanti dalam doa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih banyak perkenanan-Mu untuk hari ini kami dapat merayakan hari ulang tahun GPDI Mahanaim Tegal yang ke-31 dan syukuran kami atas renovasi dari gereja ini. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik menyertai kami, sehingga hari ini kami boleh bersyukur melalui pujian, penyembahan kami, sukacita kami, dan mendengar firman-Mu merupakan sukacita dan kegembiraan kami boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, beserta dengan seluruh ibadah kami, rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, bahkan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah secara online, dan juga jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan ini juga di ruang Beth Eden. Tuhan berkati semua dalam anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan seluruh rangkaian acara kami ini bersama-sama. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, amin. Kita bersuka cita di sore hari ini, amin. Amin. Kita bersuka cita karena kebaikannya, karena kasih setianya. Dia limpahkan, dia curahkan bagi setiap kita, bahkan bagi gereja kita. Oleh sebab itu, mari kita beri yang terbaik hanya bagi Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku teringat kasih setiamu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Dengan apa ku bahas kebaikan-Mu. Hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung hidupku, yang ku persembahkan bagi-Mu. Yesusku, Yesusku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita beri yang terbaik hanya bagi Tuhan, karena Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Ku teringat kasih setiamu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Dengan apa ku bahas kebaikan-Mu. Hidupku hanyalah bagi-Mu. Mari kita puji namanya. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagi-Mu. Nama-Mu tinggi dan teragung hidupku, yang ku persembahkan bagi-Mu. Siapa? Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dia Allah yang baik bagi kita, amin. Dia Allah yang sangat baik bagi kita, amin. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu. Hidupku hanyalah bagi-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Puji nama-Mu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung hidupku, dan ku persembahkan bagi-Mu. Nama-Mu ku sembah selamanya. Nyanyi
bagimu, Yesusku. Yesusku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Karena Dia Tuhan yang terbesar, Dia Tuhan yang termulia bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari nyatakan di hadapannya, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tuhan, ini kehidupan kami, ini segenap hati kami, segenap jiwa kami persembahkan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan kami, Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari bagi Tuhan. mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau Allah yang terbesar. Besar dan mulia, Ajaib semua. semua memujimu. Terima kasih. Kami akui bahwa Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Segenap hati, Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. angkat tanganku memuji, Suara, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. mari tunjukkan ekspresimu Bapak Ibu Saudara. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Kau terbesar. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari nyatakan di hadapannya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Lagi bersama katakan kau terbesar. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Besar
semua yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangannya Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. haleluya. Dia gunung batu kita, men. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Karena siapa? Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih. Apapun keadaan kami saat ini, Engkau Allah yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. tangan Tuhan, Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. amin. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita sampai hari ini itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus. Terima
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ya Yesus, kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Pulih karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi lagi. Mari kita katakan lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Nya terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Inilah pengungkapan kami di hadapan-Mu. Sembah Kau Ya Tuhan, Yesus, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah. Amin. Kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari jemaat Tuhan, mari datang kepadanya. Mari naikkan setiap rasa ucapan syukur-Mu di hadapannya. Ya Allah yang baik, Ya Allah yang baik bagi kita semua. Makasih, makasih, makasih atas kemurahan-Mu, makasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Makasih, 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 makasih. Hallelujah.
Inside God, sing with we how great is our God, and all we see how great is our God. Mari semua katakan, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great. Mari jemaat saja katakan, how great is our God. Oh, haleluya Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Mari dengan kesungguhan hati kita katakan, how great. Terima kasih Tuhan, Engkau besar. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great, Dia Allah yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Segenap hatimu katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. All we see, and all we see how great is our God. And all we see how great is our Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib. Tidak ada yang dapat dibandingkan Engkau. Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang telah mengasihi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Dan Engkau telah memelihara kami sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala karya-Mu yang kami telah nikmati sampai sekarang ini. Dan kami yakin kami akan tetap nikmati karena itu janji Tuhan menyertai kami senantiasa sampai kesudahan alam. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menjamah kami semua. Kiranya firman-Mu petang hari ini membawa berkat baru bagi kami. Mendorong kami lebih mendekatkan diri dan bergantung hanya kepadamu. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berikan firman-Mu
untuk menjadi berkat bagi kami semua dalam urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena oleh anugerahnya, oleh kasih setia Tuhan, kita boleh ada pada petang hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan Majelis yang mempercayakan saya untuk pelayanan firman Tuhan pada petang hari ini. Tadi pagi saya juga sudah dipercayakan melayani, Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya secara hamba Tuhan atau keluarga mengucapkan selamat kepada jemaat GPDI Mahanaim yang hari ini mensyukuri berkat penyertaan Tuhan. GPDI Mahanaim genap usia 31 tahun. Ya. Dan juga selamatlah selesai merenovasi gedung gereja yang megah ini. Kami tahu semua itu adalah berkat dari Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, saya akan membawa kita dalam pembacaan 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Bunyinya sebagai berikut. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Petang hari ini saya akan bicara tentang kasih karunia. Dan saya akan menyoroti ayat kasih karunia ini nanti sebentar di surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya anggap ini merupakan satu kesaksian dari Rasul Paulus. Kita tahu sebuah Rasul Paulus ini, siapa dia? Sejak dia masih bernama Saul, kemudian dirubah menjadi Paulus. Kalau kita melihat dia di Kisah Rasul 7 pasal 7 bagian akhir dan pasal 8, orang ini serem, menakutkan, mengerikan bagi orang Kristen pada gereja awal. Mengapa, saudara? Dia salah satu, kalau saya pakai, provokator dalam pengrusakan gereja, penangkapan orang Kristen, bahkan pembunuhan orang percaya. Salah satu, Stefanus, seorang tua-tua sidang yang dipakai Tuhan. Salah satu otaknya adalah dia. Waktu kerusuhan tahun 97 kami di Rengas Dengklok mengalaminya itu, saudara. Mengalami itu. Dan pengalaman itu tidak menyenangkan. Waktu itu saya baru menikah. Sebenarnya masih bulan madu itu, saudara. Sebab saya menikah bulan Oktober dengan Ses Evi, yang waktu itu Ses Evi Temo, saudara. Dan saya ditetapkan jadi gembala di Rengas Dengklok 30 Januari. Bukan, 1 minggu sebelumnya ya, 23. Ya, 23 Januari saya ditetapkan jadi gembala. 24 Januari istri saya ke Manado. Dia berkata begini, sekarang gembala udah kamu, jadi kamu ngurusin jemaat. Saya belum banyak kenal orang di sana. Saya ingat ada waktu itu dia belum menikah.
Tanggal 30 jadi kerusuhan. Kami lari di sawah. Dalam hati saya, siapa suruh datang di Rengas Dengklok. Masuk kantor polisi, diamankan di situ, dan seterusnya, saudara. Akhirnya waktu itu Pantura diserang, dan seterusnya. Pada suatu waktu dalam pertemuan dengan Kasosol Abri, Bapak Sofian Hamid, siapa namanya? Aduh saya lupa. Sarwan Hamid di Cianjur, bukan di Hotel Setia. Ada pertemuan SAC di sana. Dia kasih kesempatan bertanya. Saya bilang, Pak, ini sudah berapa bulan kami cuma dengar provokator, bukan aktor intelektual waktu itu. Siapa dia, Pak? Saya tanya. Dia cuma putar-putar. Akhirnya nggak tahu jelasnya siapa. Dan sampai dunia sekarang nggak tahu bahasa waktu itu aktor intelektual. Nggak tahu, saudara. Orang Kristen waktu itu, saudara, ketakutan sebab ada pengrusakan gereja dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab ini, Paulus, Saul waktu itu seorang provokator dalam perusakan gereja, menghambat perkembangan gereja. Dan saya yakin majelis penatua, tua-tua sidang waktu itu kalau dengar ada ini orang, mereka pasti takut. Tapi kita melihat Tuhan mengasihi dia, saudara. Sebab tadi dia berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Sekarang. Tapi dulu bagaimana? Itu yang saya bilang tadi. Kita kan tahu pembagian waktu ada kemarin, hari ini, besok. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau di bahasa Inggris lebih jelas lagi, saudara. Dulunya gimana dia? Yang tadi saya katakan kalau kita lihat di Kisah 7, 8 itu mengerikan. Tapi Allah mengasihi dia. Dalam pasalnya yang ke-9, kalau saya tidak salah ingat, Tuhan tangkap dia waktu dia mau ke Damsyik. Dan ke Damsyik bukan untuk berbuat sesuatu yang baik. Justru misi, dia sudah minta mandat dari Sanhedrin untuk ke Damsyik. Bukan untuk membangun atau berbuat baik, tapi misinya juga sama, saudara. Betapa semangatnya pemuda ini. Tapi di situ kasih karunia Allah menangkap dia. Kita tahu semua Tuhan memanggil dia. Tuhan menjamah dia. Dan di situ dia berubah. Berubah, saudara. Memang kalau melihat orang, saudara, jangan cuma lihat sepintas saja tahun ini orang ini bandel. Kita nggak tahu rencana Allah dalam hidup dia. Kalau saya kasih kesempatan saudara bersaksi, mungkin juga ada yang seperti ini. Dulu saya gini, Om. Dulu saya begini. Dulu saya begitu. Tapi ada waktu yang Tuhan sudah rencanakan untuk menangkap kita menjadi milik dia dari Tuhan sendiri. Inilah Paulus itu, saudara. Sekarang dia berkata, oleh kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Lagu kedua terakhir tadi, oleh karena kemurahan Tuhan aku ada sampai sekarang ini. Saya yakin ini semua juga merupakan kesaksian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita masih ada sampai sekarang ini. Haleluya, saudara, oleh kasih karunia Tuhan. Nah, Paulus dia berkata, oleh karena kasih karunia aku Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, kasih karunia itu menurut Yohanes 1 ayat 17 itu didatangkan oleh Kristus. Yohanes 1 ayatnya yang ke-17.
Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes menjelaskan bahwa hubungan Yesus sebagai anak Allah dengan Bapa itu dekat sekali. Dia mengambil satu kata yang paling mudah untuk kita mengerti, yaitu dia ada di pangkuan Bapa. Dia tidak jauh dengan Bapa. Maaf, di rumah siapa yang bapak-bapak suka pangku? Siapa yang bapak-bapak suka pangku? Paling istri. Kalau tetangga, udah pelanggaran itu, saudara. Istri. Gimana Pak? Iya kan, paling istri di pangku. Saya walaupun sudah 75 begini, suka pangku lagi istri saya. Dan itu harus, tidak masalah. Sebab saya dengan dia satu. Yang suka dipangku lagi siapa? Anak-anak. Kita suka pangku dia. Itu bicara tentang hubungan yang paling dekat. Bukan berarti Bapa lalu dalam secara letterlet pangku Yesus, saudara. Sebab dalam Kolose pasal 3, Yesus duduk di sebelah kanan. Cuma kata yang dipakai memangku Yesus, anak Allah itu bicara tentang hubungan yang begitu dekat. Dan Yesus jelaskan bahwa aku dan Bapa itu satu. Yesus bicara, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Filipus yang sudah lama bergaul bersama-sama dengan Yesus masih bingung soal itu. Tapi Yesus katakan, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, sebab aku dan Bapa itu satu. Dan dialah yang membawa kasih karunia itu kepada kita, kepada gereja, kepada dunia ini, saudara. Dia yang bawa, dia yang dipercayakan oleh Bapa untuk membawa kasih karunia demi penyelamatan dunia ini, saudara. Yesus itu, Tuhan tidak pakai malaikat, tapi Tuhan pakai, tadi pagi saya bicara tentang Ibrani 1, Tuhan mengutus nabi-nabi, manusia-manusia yang dipakai Tuhan, tapi pada akhirnya Yesus. Nabi-nabi cuma menyampaikan, tapi tidak ada mandat untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Hanya Yesus saja yang dimandatkan oleh Bapa di surga untuk melakukan pekerjaan pengampunan, pekerjaan penebusan dan penyelamatan umat manusia. Dialah yang bawa kasih karunia. Nah itu dinikmati oleh Paulus. Dia berkata, oleh kasih karunia aku ada. Sampai sekarang ini kasih karunia. Dan saya yakin kita semua sepakat bahwa kita ada sekarang karena kasih karunia Allah. Amin, saudara-saudara. GPD Mahanaim 31 tahun bukan karena siapa-siapa, tapi karena kasih karunia Allah yang ada di tempat ini, sehingga GPD Mahanaim 31 tahun bukan hanya masih ada, tetapi tumbuh, berkembang, dan menjadi berkat di mana-mana. Saudara, kasih karunia Allah yang diberikan kepada Paulus itu. Nah, pertama kita lihat, apa sih anugerah? Kalau terjemahan lama itu anugerah, saudara. Kalau terjemahan baru sekarang kasih karunia. Saya sebenarnya produk terjemahan lama, saudara. Waktu sekolah Alkitab masih pakai terjemahan lama. Kalau saya tidak salah ini terjemahan baru ini tahun 74 ya, Pak Pendeta, kira-kira tahun 74 ya. Ini terjemahan baru ini sudah. Jadi kalau saya pakai katakan anugerah, harap maklum, pabrik terjemahan lama. Tapi itu sama aja dengan kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara sekalian. Nah, pertama kita lihat sebenarnya apa kebaikan Tuhan kepada kita. Kisah Rasul 17.
Kalau bicara tentang kasih karunia atau anugerah, itu artinya pemberian seorang atasan kepada bawahan yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, saudara. Nah, itu yang dipakai oleh Alkitab menjelaskan tentang kasih Allah kepada manusia itu, saudara. Anugerah, kasih karunia diberikan kepada kita. Pertama kita lihat dulu apa yang diberikan Allah kepada kita. Ayat 25, Kisah Rasul 17 ayat 25. Dan ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah yang memberikan satu, hidup. Kedua, nafas. Dan ketiga, segala sesuatu kepada semua orang. Hidup itu adalah pemberian Allah. Waktu seorang bayi lahir, apakah dia bilang, Tuhan kasih aku hidup? Tuhan udah kasih itu sama dia. Tuhan kasih aku nafas. Tuhan udah kasih. Udah kasih. Hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Amin, saudara. Hidup ini pemberian. Nafas itu adalah pemberian Tuhan. Bukan pemberian oma opa kita, bukan. Bukan pemberian nenek moyang kita, bukan. Alkitab jelas katakan waktu Paulus berada di Athena, dia bilang Allah yang kamu sembah, ini yang saya mau sampaikan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi hidup kepada manusia dan memberi nafas kepada manusia. Kalau saya sekarang udah 74 tahun, saya yakin ini semua adalah dari Tuhan, ya. Bermacam-macam penyakit, tapi kemurahan Tuhan masih utuh sampai sekarang. Pada waktu kerusuhan, ngeri. Istri saya telepon dari Manado, sebab kami dibawa lari di rumah Kapolres Kerawang. Ada siaran jam 5 sore, siaran apa saya lupa itu, saudara. Saya lihat, waduh benar. Istri telepon, kamu gimana? Saya bilang pakai bahasa Manado, saya masih antero, masih utuh. Dia bilang, kamu bercanda melulu. Saya di sini dan jemaat Paselatan udah bingung memikirkan kamu. Saya bilang, benar kok saya bicara, saya masih utuh. Itu karena anugerah Tuhan, ya. Kita pun kalau masih hidup, lagu kedua terakhir tadi, oleh kemurahan Tuhan, kita ada sampai sekarang ini. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita ada dan masih nafas, masih bernafas. Saudara, masih bernafas. Kalau kita pakai oksigen, berapa aja kita mau bayar? Seumur hidup ini. Dan yang ketiga, dia berkata, dan segala sesuatu itu diberikan Tuhan kepada kita. Segala sesuatu itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya, apa saja, semua apa saja. Saudara sebutkan apa saja di dalam hidupmu. Kalau saya sebagai seorang bapak, saya akan bilang, Tuhan kasih istri kepada saya. Tuhan kasih anak kepada saya. Sekarang udah engkong, Tuhan kasih cucu sama saya. Itu semua dari Tuhan. Amin, saudara. Bagi pemuda-pemuda yang belum ada istri, tenang aja. Yakin Tuhan kasih, saudara. Yang belum ada cucu, yakin Tuhan kasih. Tuhan kasih rumah, Tuhan kasih mobil, mulai dari sepeda, bertambah. Sebab Paulus berkata Tuhan kasih segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak heran Yesus mengajar kepada kita, minta. Sebab yang memberi bukan gembala, yang memberi adalah Tuhan.
yang memberi kepada nafas kepada kita, memberi hidup dan segala sesuatu. Segala sesuatu. Itu adalah Tuhan sendiri. Itu pemberian. Lalu kalau kita bergerak terus ke depan, saudara-saudara, dalam pembacaan ini, kita melihat ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Masih bergerak. Ada yang hidup, ada yang masih bernapas, tapi sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita masih aktif, menyanyi, masih lompat-lompat. Saya lihat song leader tadi, rasa-rasa kakinya mau melayang, saudara. Itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Pemain musik, semua. Kita masih bergerak. Itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa itu, saudara. Dan dalam ayat-ayat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita apa yang kita sombongkan. Semua dari Tuhan. Apa yang kita banggakan? Yohanes berkata dalam kitab Wahyu, kalau Tuhan buka, enggak ada satu yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, enggak ada satu yang bisa buka. Kalau klep kita masih terbuka, enggak ada orang yang bisa tutup. Kalau juga udah tutup, enggak ada seorang yang bisa buka, saudara. Banyak kali kalau kita ke dokter, dokter berkata begini, dah kami sudah berusaha, tapi ada yang lebih berkuasa. Itu mereka mengakui tentang kuasa daripada Tuhan, ya. Kalau kita masih ada, masih bergerak, masih melayani, masih bisa diundang kemana-mana, masih diundang oleh Pak Pendeta Menandar datang di sini, kemurahan Tuhan. Saya dengar Pak Gembala di tempat ini, besok mau ke Beji, masih bisa bergerak. Itu semua adalah pemberian Tuhan bagi kita semua. Amin, saudara. Dan ini kita syukuri secara umum. Manusia menikmati itu. Tuhan kasih matahari, Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih panas. Apalagi kita sebagai milik Tuhan. Kasih karunia Allah. Sekali lagi, GPDI Makanaim. Kalau ada sampai sekarang, itu bukan siapa-siapa. Adalah dari Dia. Dia yang memulai, Dia juga menyertai. Filipi 1 ayat 6. Aku yakin, Dia yang memulai pekerjaan baik, Dia juga akan menyudahkan sampai Kristus akan datang kembali. Itu yang kita yakini dalam Kristus, bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kasih karunia melalui suratnya kepada Efesus. Di Efesus saya akan menyorot 3 ayat. Efesus 1 ayat 7, 2 ayat 8, dan 3 ayat yang ke-8. Pertama, kita lihat Efesus 1. Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia udah menaruh keyakinan tentang pengampunan Tuhan kepada dia oleh kasih karunia Tuhan. Dia bukan saja yakin bahwa kasih karunia telah membuat dia masih hidup sampai waktu penulisannya. Surat Korintus pertama ini ditulis sekitar tahun 55. Kalau saya tidak salah, ada yang bilang 56, ada yang 54. Dia bertobat tahun 35. Berarti 20 tahun kemudian dia buka itu. 20 tahun kemudian. Nah, selama 20 tahun itu udah banyak karyanya loh, saudara. Saya kembali mundur, saudara. Selama 20 tahun udah banyak karyanya. Kalau memang perhitungan orang beda-beda.
Kalau dia mulai menginjil, misi pertamanya tahun 46 sampai 49. Baru yang kedua sampai 49 sampai 53. Yang ketiga 53 sampai 58. Berarti waktu dia nulis surat ini udah misi yang ketiga. Misi yang ketiga. Dihitung dari dia bertobat tahun 35. Lalu dia tulis surat kepada jemaat Korintus yang pertama ini. Tahun 55. 20 tahun dia buka rahasia ini. Saya ada karena kasih karunia Tuhan. Dia sudah adakan penginjilan pertama. Membuka sidang-sidang baru, tapi yang paling banyak dia buka pada waktu penginjilan kedua. Penginjilan kedua. Udah berhasil mendirikan gereja-gereja. Sekarang pada penginjilan ketiga. Dia tulis surat kepada jemaat Korintus. Saya ada karena anugerah Tuhan. Dan dia berkata pada ayat sebelumnya bahwa saya ini yang paling hina, tapi ada anugerah Tuhan. 20 tahun, apalagi GPD Mahanaim sudah 31 tahun, udah banyak sekali kasih karunia. Amin, saudara-saudara. 31 tahun. Ini baru 20 tahun dia kasih tahu. Udah banyak prestasi, tetapi dia tetap rendah hati. Dia bilang bukan saya, tapi karena kasih karunia Allah. Efesus 1 tadi dia bicara tentang pertobatannya, tentang penebusan Kristus. Dia bilang oleh kasih karunia kita telah ditebus oleh darah Kristus, sehingga jelaskan di Roma 5 ayat 9 sampai yang ke-10. Dia berkata di Roma 5 ayat 9 sampai yang ke-10, dia berkata, kita dibenarkan oleh darahnya. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup. 2 kali kata pasti. Dan saya lihat di konkordans, hanya 2 ayat ini yang Paulus katakan pasti diselamatkan. Banyak kata pasti yang dia pakai, tapi tidak memastikan keselamatan seperti 2 ayat ini. Maaf kalau saya salah, Pak Pendeta Minandar, tolong dikoreksi. 2 ayat ini yang dia berkata pasti akan diselamatkan. Ini karena penebusan Kristus, pengampunan Kristus, penebusan Kristus oleh darahnya yang menjadi milik kita sehingga kita menjadi milik Tuhan, ada jaminan pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara bersyukur buat hal ini. Amin, saudara. Dia tidak katakan mudah-mudahan kita diselamatkan, tapi pasti. Tidak ada mudah-mudahan di sini. Pasti kita akan diselamatkan. Itu yang dia katakan kasih karunia. Dan itu saya bisa kaitkan dengan Efesus 2 ayat yang ke-8. Oleh kasih karunia Allah kita telah diselamatkan. Ini 2 ayat ini tidak bisa dipisahkan. Kita bersyukur buat keselamatan dari Tuhan. Yesus berkata, apa guna kita memiliki dunia ini tapi kita binasa. Amin, saudara. Kita boleh berbangga dengan prestasi kita. Kita ingat waktu murid-murid diutus memberitakan Injil dalam Lukas 10 kalau saya tidak salah ingat. Perintah kepada mereka beritakan Injil, usir setan-setan dan seterusnya. Setelah mereka pulang, mereka lapor. Semua setan tunduk dengan namamu. Dan Yesus lihat mereka penuh sukacita. Yesus bilang benar, tapi jangan bersukacita dengan itu. Bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Kita bangga, kita bersyukur 31 tahun Tuhan menyertai kita, berhasil mencetak hamba-hamba Tuhan, membangun jemaat sehingga jemaat sudah diberkati di mana-mana. Saudara,
kita bersyukur. Tapi yang paling utama tentang keselamatan itu yang harus dijaga dalam hidup kita. Saya ingat dulu Om Situ Suyen pernah masuk di sekolah Alkitab waktu kami di Ermadidi. Dia tanya sama kami, kamu sekolah Alkitab untuk apa? Macam-macam jawaban. Membalas kasih Tuhan, mau memberitakan firman Allah. Dia bilang semua itu betul, tapi tidak lengkap. Yang paling utama supaya kita selamat. Dia bawa 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus berkata, jangan-jangan aku melatih tubuhku. Jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri terbuang. Pemberitaan hebat, tapi terbuang. Matius 7 mulai ayat 21 dan seterusnya berhasil. Mujizat terjadi di mana-mana, setan diusir. Banyak orang diselamatkan, berhasil dalam pelayanan. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Pergilah. Aku tidak kenal kamu. Paling penting dalam hidup ini adalah keselamatan hidup. Amin, saudara. Kedua, pasal 3 ayatnya yang ke-8. Yang susah sama saya kalau udah khotbah udah lupa jam, saudara-saudara. Sedangkan di jadwal cuma 45 menit. Tolong kasih sein ya, kalau sudah 45 menit angkat tangan aja, saya akan berhenti, saudara. Bingung saya. 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kasih karunia itu bukan saja masalah keselamatan, tapi menurut Paulus dalam Efesus pasal 3 ini, kasih karunia adalah pelayanan. Amin, saudara-saudara. Dia berkata, oleh kasih karunia Allah, saya dipercayakan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dianggap itu satu kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kalau saudara dipercayakan pelayan-pelayan, saya dikasih catatan, doakanlah keluarga gembala, penatua, pemimpin-pemimpin wadah, dan semua yang terkait dalam pelayanan, dan semua jemaat. Tadi pagi Bapak Gembala katakan waktu sambutan, sebenarnya yang berdiri di sini bukan cuma yang 8 orang atau 10 orang. Semua yayasan datang, jemaat sebenarnya harus berdiri. Sebab semua punya andil dalam pelayanan. Cuma karena protokol kesehatan ya pakai perwakilan aja kali ya. Perwakilan aja. Tapi kalau menurut kemauan Bapak Gembala, saya pikir dalam hati saya benar. Luar biasa gembala ini. Walaupun dia gembala, dia tetap salut kepada jemaat-jemaat yang melibatkan diri dalam pelayanan. Seandainya tidak protokol kesehatan, waduh penuh di depan ini Pak Gembala. Pak Gembala, benar. Kalau ikut pengumuman sambutan tadi pagi, saudara, kasih karunia Allah melayani. Jangan saudara pikir, Om yang suruh, bukan. Tuhan pakai hamba Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita semua. Apa saja yang saudara lakukan, apa saja yang saudara perbuat, itu adalah pelayanan. Dan menurut Paulus, pelayanan itu adalah kasih karunia Allah. Dan dia sikapi itu dengan serius dalam 1 Korintus 15 ayat 10 tadi. Dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Dia sikapi benar-benar kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan dia,
dan yang memakai dia untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia menyikapi kasih karunia Allah? Dia bekerja keras. Kembali dalam 1 Korintus 15 tadi. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia menyikapi kasih karunia itu bukan berpoya-poya, tapi dia bekerja keras, bersemangat, bekerja keras. Itu Paulus. Dan kalau kita lihat saudara, dalam penginjilan, 3 penginjilan itu dan perjalanannya yang terakhir itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul-Rasul, kita lihat mulai Kisah Rasul 13 sampai 28, dia yang mendominasi di situ. Paulus. Walaupun catatan tentang dia pada masa lalu cuma 2 pasal, tapi setelah dia bertobat, dipakai Tuhan. Pasal 13 mulai penginjilan pertama. Terus sampai pasal 28. Jadi sekitar 15 pasal. Lukas mencatat tentang pelayanan Paulus. Karena dia bekerja keras dengan tantangan yang begitu rupa. Masalah dari dalam, masalah dari luar, dia jalan saja. Tadi siang ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala, Ibu Rohani bilang begini, ya dia kalau sudah menghadap laptop, sudah menghadap buku, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Belajar dan kerja, susun materi, susun ini, susun itu. Saya ikuti aja, luar biasa. Saya bilang, aduh maaf ya, saya cuma panggil saya Bro Yos, saya kekuatan baca saya sudah mulai berkurang. Mata sudah enggak kuat. 2 jam berturut-turut istirahat. Kata Ibu Minandar, udah pakai laptop aja dan segala macam. Saya bilang, iya tapi saya kebanyakan pakai buku aja. Sampai ingat bilang, ya papi di mobil ada buku, di mana ada buku, ada buku. Mesti semangat. Biar udah 74, mesti semangat ya. Puji Tuhan. Paulus ngajarkan ini. Saya ingin angkat ini sebab menurut 1 Korintus 11 ayat pertama terjemahan lama dia bilang, ikutilah teladanku, karena teladanku itu adalah teladan dari Kristus. Jemaat GPD Mahanaim selalu bersyukur dan mengakui kalau ada sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Kerja keras untuk ke depan. Amin saudara. Kerja keras itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Dia berkata, aku bekerja keras lebih dari mereka semua. Semangatnya itu berubah, saudara. Walaupun dia ada satu ganjalan dalam hidupnya, tapi kasih karunia itu luar biasa. Apa kelemahannya? Dalam 2 Korintus 12 dia bilang, ada duri dalam dagingku. Ada duri. Itu bisa jadi halangan. Kita nggak tahu secara jelas apa duri itu. Ada yang bilang penyakit, ada bilang cacat dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara dia pakai kata duri, nggak enak kan, nusuk terus. Tidak lega kalau ada duri. Tetapi waktu dia berdoa kepada Tuhan, menurut Rasul Paulus dia bilang, sudah 3 kali aku berdoa, enggak dicabut-cabut ini duri. Waktu dia berdoa Etikus yang mati langsung bangkit. Kok kenapa duri ini enggak keluar? Tapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ini kasih karunia bukan berarti kita harus dapat ini dan itu. Tetapi dalam pengertian saya,
walaupun kita ada pergumulan, ada masalah, tetapi cukup ini kasih karunia untuk menolong kita dalam perjalanan hidup itu. Ternyata waktu dia nulis surat kepada 2 Korintus itu sekitar tahun 57, saudara, dia tidak meninggal dengan duri itu, kata firman Tuhan. Dia meninggal tahun 67, pasti ada 10 tahun dia. Dan kita tidak tahu kapan mulai duri itu ada di dalam dia, saudara. Tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, dia bilang itu mengocok saya, mengocok saya. Tapi dia tidak meninggal dengan itu. Tahun 67 dia meninggal di tangan Nero, saudara. Bukan berarti ada pergumulan lalu kita sudah akhir hidup ini. Ada kasih karunia. Saya yakin tadi Bapak Gembala bilang tahun 60, tahun berapa 98. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam pelayanan tetap ada pergumulan. Tapi kasih karunia luar biasa bagi kita. Amin, saudara. Kasih karunia. Andalkanlah itu, saudara. Andalkanlah kasih karunia itu. Dan saya yakin apa yang diungkapkan oleh Paulus ini menjadi suatu pegangan, satu contoh bagi kita dalam perjalanan hidup secara pribadi, secara rumah tangga, keluarga, dan berjemaat. Sebab kasih karunia itu untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dia yang memulai, dia juga mengakhiri. Itu kata Paulus tentang kasih karunia yang saya angkat pada petang hari ini, saudara. Bahwa kasih karunia Allah membuat kita bersemangat. Dia bilang, kalau aku kerja keras, bukan juga saya punya mau, tapi itu kasih karunia Allah. Dan memang kalau menurut Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, Tuhanlah yang menggerakkan kita untuk bisa melakukan sesuatu. Filipi pasal 3. Filipi pasalnya yang ketiga, saudara, dia berkata bahwa, mana ayat itu, saudara? Dia yang maksud saya pasal 2. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau mulai di ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita masih mau melayani, itu dari Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita masih bisa bergerak, itu dari Tuhan. Kalau kita masih ada semangat ibadah, semangat melayani, semangat menolong orang, itu semua dari Tuhan. Syukuri semuanya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Waktu makan, saya bercanda tapi serius. Berios, bagaimana selera makan? Masih biasa? Masih, saya masih. Cuma direm aja. Saya bilang saya juga. Kalau diizinkan, cuma karena kesehatan saya udah batas. Tapi masih selera makan masih ada, bersyukur. Apalagi kalau tidur, ketemu bantal. Tadi pagi saya bilang, untung ada Tuhan yang menopang saya bangun tiap pagi. Amin, saudara. Mazmur 3 ayat 6. Kalau Tuhan lupa topang, Martin ini gimana ya, saudara? Kasih karunia Tuhan, ya. Nah, kasih karunia Tuhan itu harus kita sikapi. Dia bilang, kerjakanlah keselamatan,
Kita bukan mati di kayu salib supaya selamat, tapi keselamatan yang sudah diberikan kepada kita, kita harus sikapi dengan kesetiaan kita melakukan firman. Sebab menurut ini ayat-ayat terakhir, menurut Titus pasalnya yang kedua, kasih karunia itu juga membuat kita rajin berbuat baik. Ayat 11, Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Dia tidak berhenti di situ aja, tapi ada kelanjutan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita lebih hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bisa bilang haleluya saudara. Ini kasih karunia. Kasih karunia bukan menebus saja kita dari dosa. Bukan saja menyelamatkan kita. Bukan saja memakai kita. Tapi membentuk, mendidik orang yang telah diselamatkan supaya dia rajin berbuat baik. Saya yakin GPD Mahanaim kalau tidak rajin berbuat baik, tidak ada seperti yang ada. Tapi mari tetap bersemangat. Amin saudara. Saya yakin ulang tahun ke-32 dan seterusnya akan lebih hebat lagi. Karena kasih karunia Allah yang menyertai kita semua. Ayat paling terakhir 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan 1. Melengkapi, 2. Meneguhkan, 3. Menguatkan, 4. Mengokohkan kamu. Itu kata Petrus. Kasih Allah yang punya kasih karunia akan melengkapi jemaat GPD Mahanaim, akan meneguhkan janjinya kepada jemaat GPD Mahanaim, akan mengokohkan iman dari jemaat GPD Mahanaim, dan menguatkan jemaat GPD Mahanaim sampai Maranatha Tuhan kembali. Itu doa kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.